Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana dengan kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari nanti dapat membawa manfaat kepada kita semuanya. Allahumma amin. Baik, langsung saja anak-anakku semuanya. Materi pada kesempatan pagi hari ini yaitu toharoh. Apa itu toharoh? Langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Poin yang pertama yaitu pengertian toharoh. Toharoh secara bahasa berarti bersuci. Sedangkan secara istilah, toharoh adalah mensucikan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Dalam surah Al-Maidah ayat 6 tertulis bahwa hai orang-orang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai siku, dan sapulah kepala kalian, kemudian basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Kemudian juga dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Dari penggalan ayat-ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa toharoh adalah hukumnya wajib. Kemudian poin yang kedua yaitu macam-macam toharoh. Baik, toharoh ada dua macam. Pertama yaitu toharoh hissiyah. Apa itu toharoh hissiyah? Toharoh hissiyah adalah bersuci secara jasmani atau membersihkan bagian tubuh yang terkena najis dan juga hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Pada toharoh hissiyah ini anak-anak sekalian bisa melakukannya dengan menggunakan air. Contohnya seperti wudhu, tayamum, dan juga mandi wajib. Kemudian toharoh yang kedua yaitu toharoh ma'nawiyah. Apa itu toharoh ma'nawiyah? Toharoh ma'nawiyah adalah bersuci secara rohani. Bagaimana maksud bersuci secara rohani? Bersuci secara rohani adalah membersihkan diri dari penyakit hati seperti iri, dengki, riya, dan sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cara membersihkannya adalah dengan taubatan nasuha, yaitu dengan memohon ampun kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian poin yang ketiga yaitu pembagian air toharoh. Sebelum kita membahas pembagian air toharoh, perlu kita ketahui bahwa apa saja air yang bisa digunakan untuk bersuci. Ialah air yang turun dari langit dan air yang keluar dari bumi. Di antaranya adalah air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air embun, air telaga, dan air salju. Lalu untuk pembagiannya terdiri dari beberapa macam.
Pertama yaitu air suci yang mensucikan, ialah air mutlak atau air yang murni dan dapat digunakan untuk bersuci dengan tidak makruh. Kemudian yang kedua adalah air suci yang dapat mensucikan, ialah air musyammas. Apa itu air musyammas? Air musyammas adalah air yang dipanaskan oleh cahaya matahari yang diletakkan dalam logam yang bukan emas. Kemudian yang ketiga adalah air suci tetapi tidak dapat mensucikan, ialah air mustakmal, yaitu air yang telah dipakai. Maksudnya di sini adalah air yang telah dipakai untuk bersuci. Dan kemudian air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang terkena najis. Dan yang terakhir adalah air haram. Air haram adalah air yang diperoleh dengan cara haram, seperti mencuri atau mengambil tanpa izin, sehingga air itu tidak dapat mensucikan. Kemudian poin yang keempat yaitu tata cara melaksanakan toharoh. Pertama, toharoh dengan berwudu. Toharoh dengan berwudu dimaksudkan untuk menghilangkan hadas kecil ketika hendak melakukan sholat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa syarat sah menunaikan sholat adalah berwudu terlebih dahulu. Tohar wudu dilakukan dengan membaca niat terlebih dahulu. Adapun niatnya adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Lalu setelah membaca niat, selanjutnya yaitu membasuh seluruh muka. Perlu kita perhatikan bahwa membasuh muka adalah dimulai dari tempat berdirinya rambut. Jadi seperti ini contohnya ya. Dari tempat berdirinya rambut kita usap semuanya, dari rambut kepala ataupun rambut jenggot, semuanya harus terkena air. Kemudian setelah itu membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Adapun berapa kali, maka disunahkan 3 kali. Kemudian setelah itu mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir adalah tertib. Tertib di sini maksudnya adalah mendahulukan apa yang harus didahulukan dan mengakhirkan apa yang harus diakhiri. Kemudian yang kedua yaitu toharoh dengan tayamum. Tayamum biasa digunakan oleh seseorang yang tidak bisa melakukan wudhu atau mandi wajib. Misalnya seperti tidak ada air. Kemudian kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan wudhu atau mandi wajib. Contohnya adalah seseorang yang terkena penyakit keras. Kemudian syarat tayamum adalah dengan menggunakan tanah yang suci atau tanah yang tidak
tercampur dengan benda lain. Setelah itu adalah memulai dengan niat. Bagaimana niatnya? Niatnya adalah nawaitu tayammuma li istibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat bertayamum agar diperbolehkan melakukan fardu karena Allah. Setelah membaca niat adalah meletakkan kedua tangan, meletakkan telapak tangan di atas debu. Bisa debu yang ada di tanah atau debu yang ada di tembok ataupun kaca. Kemudian mengusapkannya kepada muka sebanyak 2 kali. Contohnya adalah seperti ini. Ini misal ada debu dari tanah, kita letakkan telapak tangan kita di atas tanah, kemudian kita pukulkan seperti ini agar tidak terlalu banyak debu yang kita usapkan. Kemudian langsung kita usapkan begini. Kita lakukan sebanyak berapa tadi? 2 kali. Kemudian kalau sudah, yaitu mengusap kedua belah tangan sampai siku-siku sebanyak 2 kali juga. Gini contohnya, sama seperti yang awal, kita letakkan dulu tangan kita di atas tanah, kemudian kita pukulkan seperti ini, kemudian kita usapkan mulai dari punggung tangan terlebih dahulu, kemudian naik ke atas sampai siku-siku, kemudian dibalik seperti ini, kemudian terakhir seperti ini. Terus kemudian sama kepada tangan yang kiri, sama seperti yang saya lakukan di tangan kanan. Paham ya? Kemudian setelah itu selesai, tertib. Kemudian yang terakhir adalah toharoh dengan mandi wajib. Mandi menjadi syarat umum dalam bersuci. Melakukan mandi wajib haruslah dibarengi dengan membaca niat untuk mensucikan diri dari hadas kecil maupun hadas besar. Adapun niatnya adalah sebagai berikut. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar dari janabah, fardu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menurut mazhab Syafi'i, ketika membaca niat harus dibarengi dengan menyiram tubuh dengan air secara merata. Selanjutnya mengguyur seluruh tubuh bagian luar tak terkecuali rambut ataupun bulu-bulu. Sedangkan sunnahnya adalah mendahulukan bagian tubuh yang kanan daripada bagian tubuh bagian kiri. Sedangkan bagian tubuh tersebut harus dengan air mengalir, bukan diguyur. Kemudian itu tadi materi toharoh pada hari ini. Kemudian untuk tugas rumah,
Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan yang akan Bapak kirimkan melalui WA Group. Terima kasih. Marilah kita akhiri pelajaran pada kesempatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.